Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama Novanka Agnes Kartaji, NIM 4611141905, kedua Destiana Sofyanti, NIM 4611141919, yang ketiga saya sendiri Taufik Nugroho, NIM 4611141943. Kami di sini akan menjelaskan tentang karakteristik dan komponen SPK. Apa itu SPK? SPK merupakan suatu sistem yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Ciri-ciri SPK. Yang pertama, banyak pilihan atau alternatif. Yang kedua, ada kendala atau surat. Ketiga, mengikuti suatu pola atau model tingkah laku, baik yang terstruktur maupun tidak. Yang keempat, banyak input atau variabel. Yang kelima, ada faktor resiko, kecepatan, ketepatan, dan keakuratan. Yang selanjutnya, karakteristik SPK. Yang pertama, SPK bersifat interaktif serta antarmuka yang mudah digunakan. Kedua, SPK membutuhkan komponen seperti data, basis data atau database, dan metode analisis keputusan. Yang ketiga, SPK mampu beradaptasi setiap saat dan bersifat fleksibel. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk menganalisa situasi pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Yang keenam, sistem dapat dikembangkan dengan mudah. Yang selanjutnya, nomor 7, SPK mampu memberikan solusi atas masalah yang tidak terstruktur baik bagi perorangan atau kelompok. Yang ke-8, memiliki kemampuan untuk mengakses data dari berbagai sumber, berbagai format, tipe, dan lain-lain. Yang ke-8, dikendalikan sepenuhnya oleh pengambilan keputusan selama proses penyelesaian masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komponen SPK. Sistem pendukung keputusan terdiri atas 3 komponen utama, yaitu 1. Subsistem pengelolaan data atau database, kedua subsistem pengelolaan model atau model base, dan ketiga subsistem pengelolaan dialog atau user interface. Lanjut. Hubungan antara 3 komponen sistem pendukung keputusan, di mana pengelolaan data, database management, berhubungan dengan pengelolaan model base, di mana pengelolaan model atau model base berhubungan dengan pengelolaan dialog atau user interface, dan pengelolaan dialog atau user interface berhubungan dengan pengelolaan data atau database management. Dan ketiga itu berhubungan dengan user. Pertama, ini subsistem pengelolaan data atau database. Subsistem pengelolaan data atau database merupakan komponen SPK yang berguna sebagai penyedia data bagi sistem. Data tersebut disimpan dan diorganisasikan dalam sebuah basis data yang diorganisasikan oleh sebuah sistem yang disebut dengan sistem manajemen basis data atau database management system. Elemen-elemen dalam subsistem pengelolaan data. 1. Sistem pendukung keputusan database. Database dapat digunakan pada satu aplikasi sistem pendukung keputusan dan tergantung pada sumber data. 2. Sistem manajemen database. Database dibuat, diakses, dan diperbarui oleh sebuah DBMS. Kebanyakan sistem pendukung keputusan dibuat dengan sebuah DBMS. 3. Direktori data. Direktori data merupakan katalog dari semua data yang berada di dalam database. Direktori ini digunakan untuk mendukung fase intelijensi dari proses pengambilan keputusan karena membantu memindai data dan mengidentifikasi area masalah atau peluang-peluang. 4. Query facility. Tugas query facility yaitu menerima permintaan untuk data dari komponen sistem pendukung keputusan lain, menentukan bagaimana pemerintah dapat dipenuhi, memformulasi permintaan dengan detail, dan mengembalikan hasilnya dengan
kepada pemberi permintaan. Lalu selanjutnya adalah subsistem pengelolaan model atau model base. Keunikan dari SPK adalah kemampuannya dalam mengintegrasi data dengan model-model keputusan. Kendala yang sering dihadapi dalam merancang suatu model adalah bahwa model yang dirancang tidak mampu mencerminkan seluruh variabel alam nyata, sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pada setiap model yang disimpan hendaknya ditambahkan rincian keterangan dan penjelasan yang komprehensif mengenai model yang dibuat. Untuk penjelasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Elemen-elemen dalam subsistem pengelolaan model. 1. Basis model. Basis model berisi rutin dan statistik khusus, keuangan, forecasting, ilmu manajemen, dan model kuantitatif lainnya yang memberikan kapabilitas analisis pada sebuah sistem pendukung keputusan. Dalam basis model ini ada beberapa kategorinya, antara lain strategis, taktis, operasional, dan analitik. Sistem manajemen basis model. Fungsi perangkat lunak sistem manajemen basis model atau MBMS adalah untuk membuat model dengan menggunakan bahasa pemrograman, alat sistem pendukung keputusan atau subrutin, dan blok pembangunan lainnya, membangkitkan rutin baru dan laporan, perbaruan dan perubahan model, dan manipulasi data model. Next. Yang ketiga itu ada subsistem pengelolaan dialog atau user interface. Keunikan lainnya dari SPK adalah adanya fasilitas yang mampu mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan pengguna secara interaktif, yang dikenal dengan subsistem dialog. Melalui subsistem dialog, sistem diimplementasikan sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem yang dibuat. Subsistem dialog dikelola oleh perangkat lunak yang disebut sebagai sistem manajemen antarmuka pengguna atau User Interface Management System (UIMS). UIMS terdiri dari beberapa program yang memberikan kapabilitas. UIMS juga dikenal sebagai generasi dialog dan sistem manajemen. Pengguna berinteraksi dengan komputer yang diproses oleh UIMS. Pada sistem lanjutan, komponen antarmuka pengguna dapat menggunakan objek standar, misal menu pull-down button browser internet melalui UIMS. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.